Ada yang mengejek tentang kita bilang Allah itu bersama kita di mana saja. Berarti kalau kita di WC, Allah ada di WC. Ini maksudnya bukan seperti itu. Ini adalah maksudnya bukan keberadaan Allah pada tempat, karena Allah tidak menempati ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu ini ciptaan Allah. Kalau Allah berada di ruang, berarti ruangan ini lebih besar dari Allah. Artinya keberadaan Allah bersama kalian ini maksudnya adalah keberadaan ilmunya dan pengetahuannya. Allah melihat perbuatan kita di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas, matta'anallahu bituli hayatih. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayahnya yang senantiasa tercurah kepada kita. Alhamdulillah wa syukurillah juga kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa diingatkan dan saling mengingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi dibahas oleh guru kita tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Ini sebenarnya adalah metode pengenalan Allah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah pula yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Yaitu diajarkan dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sebenarnya yang seharusnya kita terangkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Sebab biasanya kita dari kecil diajarkan ya, tentang sifat-sifat Allah, kemudian diajarkan untuk praktek ibadah, praktek sholat. Ini merupakan amaliyah yang baik. Akan tetapi sebenarnya tentang pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harusnya juga dikenalkan dari Al-Quranul Karim. Biasanya kita tentunya orang-orang yang belum mengenal Allah akan bertanya ketika diperkenalkan tentang Allah, tentang Tuhan ya. Orang bertanya, man rabbuka, misalnya, man rabbukum, siapa Tuhan kalian. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Seperti ya, Allah katakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sungguhnya Allah adalah Tuhan kami, Tuhanku dan Tuhan kalian, fa'buduh, maka sembahlah Allah. Hadza shiratal mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Ini dalam surah Al-Imran ayat 51. Jadi kalau ditanya siapa Allah, Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, fa'buduh, maka sembahlah Allah. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Siapa itu Tuhan kalian? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian.
walladzina min qablikum, dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, yes, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Atau di dalam surah An-Nisa Allah terangkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia sekalian, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Siapa itu Tuhan kalian? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini dalam surah An-Nisa ayat pertama, ya. Jadi siapa Tuhan kalian? Yaitu yang menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, entitas yang satu, ya, jenis yang satu, yaitu dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan juga, ya, dari jenis yang sama ini Allah ciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah perkembangbiakan, ya, dari keduanya baik laki-laki maupun perempuan. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, di dalam Al-Qur'an. Atau di dalam surah Al-An'am ayat 102, dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kalian. Siapa itu? La ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh, Dia adalah pencipta segala sesuatu. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Al-An'am ayat 102 ini. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dialah yang menguasai atas segala sesuatu. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Diterangkan berikutnya, Dia tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata. Wa huwa yudrikul absar, Dialah yang menguasai dan menjangkau segala pandangan. Nah, ini diterangkan langsung tentang Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan ada yang bilang bahwa ada seorang yang pernah melihat Allah. Ya, Allah terangkan di sini, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, dan Dialah yang Maha Al-Latif, yang maha halus pengetahuannya, arti mengetahui segala sesuatu yang detail, yang kecil, yang halus. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Al-Khabir, ya, ini juga sama, yang maha mengetahui. Ini Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, tentang siapa Tuhan kalian. Kemudian, ya, juga ada pertanyaan, man huwa, siapa itu Allah? Nah, Allah Subhanahu wa taala merangkan, ini juga pernah ditanyakan oleh kufar Quraisy kepada Nabi kita Muhammad SAW, siapa itu Allah? Ya, apakah Dia terbuat dari emas? Apa terbuat dari perak? Apa dari batu? Seperti itu. Turun surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau juga bagaimana kalau ditanya, bagaimana itu Allah? Ya, itu kaifa huwa, bagaimana keadaannya? Yang tadi, ya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya, Dia tidak bisa dilihat oleh pandangan mata, tapi Dia bisa menguasai pandangan. Kemudian jika ditanya aina huwa, di mana Dia? Ya, Allah pun menerangkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tadi juga sudah diterangkan Mas Rusin. Dialah Allah, wa huwa Allah, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum, Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini ayat terakhirnya ini menerangkan sebenarnya ketika mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini kebersamaannya bukan kebersamaan tempat. Ya, misalnya suka ada yang mengejek tentang kita bilang Allah itu bersama kita di mana saja. Berarti kalau kita di WC, Allah ada di WC. Kalau kita di masjid ada, kalau kita di lapangan ada, di
di bar juga ada begitu. Ini maksudnya bukan seperti itu. Ini adalah maksudnya bukan keberadaan Allah pada tempat, karena Allah tidak menempati ruang dan waktu, karena ruang dan waktu ini ciptaan Allah. Kalau Allah berada di ruang, berarti ruangan ini lebih besar dari Allah. Ya. Seperti yang tadi juga disampaikan bagaimana oleh Sayyidina Ali, innallaha la yus'alu bi aina. Sungguhnya Allah tidak bisa ditanya dengan kata aina, di mana. Ya, maksudnya ditanya di mana dalam bentuk fisik, dalam kondisi fisik, nggak bisa. Li'annahu alladhi ayyana al-ainiyah. Karena Allah lah yang menentukan tempat. Allah lah yang membuat tempat. Dialah yang menciptakan tempat dan waktu. Allah nggak bisa diterangkan tentang tempat. Oleh karena itu ketika ditanya aina huwa, Allah bilang wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ayat ini ditutup dengan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa saja yang kalian kerjakan. Artinya keberadaan Allah bersama kalian ini maksudnya adalah keberadaan ilmunya dan pengetahuannya. Allah melihat perbuatan kita di mana saja kita berada. Seperti itu. Jadi bukan keberadaan fisik. Ya, kalau keberadaan fisik berarti Allah terbatas oleh sesuatu. Ya, Allah terbatas oleh sesuatu, itu tidak mungkin. Ya. Atau Allah berada di tempat sesuatu. Ya. Wa huwallazi, seperti Allah Subhanahu wa taala sama. Ya. Dalam itu tadi dalam surah Al-Hadid ayat 4. Begitu juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 84. Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang di langit sebagai ilah, sebagai Tuhan, wa fil ardi, dan di bumi juga sebagai Tuhan. Nah, ini sering ya orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu bertempat, ya, sering meriwayatkan katanya satu hadis ketika ada seorang hamba sahaya, ketika ditanya Rasulullah katanya ketemu dia, ditanya man aina Allah, di mana Allah, terus ditunjuk fis sama. Bahwasanya nih orang dia setelah beriman. Ya, riwayat hadis ini tuh kemudian ditafsirkan ini sebagai bahwasanya Allah itu ada di langit. Allah itu bertempat di arasy. Dan bahkan ada yang menceritakan Allah itu setiap akhir malam turun ke langit dunia. Ya, seperti seorang khotib turun dari mimbarnya. Ini menyerupakan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk turun dari satu tempat ke tempat lain. Padahal ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Ditutup ayat ini dengan keterangan bahwasanya dialah yang maha bijaksana, al-alim, yang maha mengetahui. Ini juga menunjukkan bahwasanya bukan berarti Allah bertempat di bumi, di langit, di arasy, di mana saja, ya, tapi ini menggambarkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, menggambarkan ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi bukan gambaran tentang fisik yang menempati suatu ruang dan waktu. Begitu juga ya, dalam surah Qaf ayat 16 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Lihat, ini menunjukkan bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati setiap manusia.
Wa nahnu, kemudian Allah sebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat padanya dari urat nadinya, dari urat jantungnya. Ya, nah berarti Allah kecil ada di pembuluh jantung kita? Enggak begitu. Ya, ini adalah tadi bagaimana menggambarkan begitu luasnya ilmu Allah, begitu detailnya ilmu Allah, begitu halusnya ilmu Allah, sampai hal-hal yang terkecil sampai di dalam jantung kita itu tidak lepas dari ilmu Allah, tidak lepas dari pengetahuan Allah. Peredaran darah kita, kemudian ada sel-sel darah kita, sel darah merah, sel darah putih, bagaimana sel darah putih ini melawan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini semuanya ya berada dalam kendali Allah, di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim digambarkan semuanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar supaya kita pun tidak salah dengan istilah-istilah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan. Ya, seperti sering Allah menggunakan istilah-istilah yang biasa kita gunakan, seperti tangan, kita mengambil sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan tangan. Ya, Allah pun merangkan ya, rambu-rambunya agar supaya pikiran kita jangan tersesat. Ya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Ya. Sebenarnya di setiap ayat pun pasti ada keterangan di situ, seperti yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka, maksudnya di ayat itu juga diterangkan. Ya, laqad radhiyallahu. Ini cerita tentang bagaimana tentang perjanjian Hudaybiyah, ya, bukan perjanjian, Bai'atur Ridwan, ketika Rasulullah SAW membaiat para sahabatnya di Hudaybiyah, yaitu pada saat tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah SAW ingin melaksanakan umroh ke Mekah, karena sebelumnya Rasulullah SAW sering bermimpi bahwasanya Rasulullah masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman, ya, tawaf di Mekah, kemudian bertahallul, ya, melaksanakan amalan-amalan umrah. Akhirnya tahun ke-6 Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk umrah, berangkat pada saat itu. Sekitar 1.400 sahabatnya ikut, ya, dengan berpakaian ihram, dengan pakai pakaian ihram, nggak bawa senjata, bukan untuk perang, dan sudah ihram di mana, di Dzulhulaifah, Bir Ali, ya, ihram dari sana, ya. Jadi berangkat dengan bawa onta, bawa kambing, bawa sembelihan-sembelihan untuk dikorbankan, disembelih di Mekah. Jadi yang paling dibawa pisau gitu, ya, pedang kecil bawa. Nah ketika sudah sampai Hudaybiyah, ini sekitar 20 km lagi dari kota Mekah, udah jalan sekitar 450 km, udah berjalan dari Madinah, jauh kan dari Madinah ke Mekah, hampir sekitar 400 kilometeran, 450 kilometeran. Nah udah sekitar 20 km lagi sampai di Mekah, Rasulullah suruh istirahat, ya, istirahat dulu. Nggak tahunya orang kufar Quraisy tahu akan datangnya Rasulullah SAW, mereka dihalangi untuk masuk. Bahkan Khalid bin Walid pada waktu itu belum masuk Islam, ya. Mengumpulkan pasukan siap untuk menyerang Nabi kita Muhammad SAW. Lihat pertama sholat zuhur, wah ini kayaknya kalau lagi ntar sholat nih kita serang, gampang diserangnya nih. Kalau lagi sholat kan semuanya sholat bersama Nabi berjamaah, nggak taunya ntar katanya mereka ada sholat lagi nih, sholat asar, kita serang sholat asar. Nggak taunya ketika sholat asar, sebelum waktu sholat asar Allah turunkan ayat yang menceritakan, yang menerangkan tentang tata cara sholat khauf, ya, artinya Rasulullah SAW kemudian sholatnya tidak seperti waktu sholat zuhur yang gampang diserang gitu. Nggak taunya, ya,
Salat khauf itu Rasulullah bagi dua, sebagian ikut berjamaah bersama Rasul 1 rakaat, terus selesai, ya, yang sebagian lagi dibikin 2 kelompok, kelompok yang satu berjaga-jaga. Nah, setelah selesai 1 rakaat bergantian, kelompok yang berjaga makmum bersama Nabi, ya, menyelesaikan rakaat berikutnya. Ya, masing-masing jadi salatnya 1 rakaat gitu ya. Ternyata ini tidak terjadi penyerangan. Akhirnya Rasulullah SAW kirimkan sahabat Utsman bin Affan. Akhirnya karena lama nggak balik, tersiar desas-desus bahwasanya Sayyidina Utsman dibunuh, dibaiat satu persatu, ya, supaya ini mengukuhkan kembali persatuan mereka, kesiapan mereka, walaupun, ya, mereka tidak siap dalam berperang, tapi siap, ya, membela Nabi dan mempertahankan dinullah, ya, sampai dalam penghabisan. Berbaiatlah semua sahabat satu persatu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguhnya Allah telah meridai kaum mukminin tatkala mereka membaiat, bersumpah setia kepada engkau di bawah pohon. Nah, ini yadullah fawqa aydihim, arti tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, maksudnya kalau kita berbaiat itu taruh tangan di atas tangan, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi keridhaan, menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan, jangan digambarkan Allah bertangan kemudian diletakkan tangannya di atas tangan Rasulullah dan para sahabat. Jadi ayat ini pun diterangkan oleh ayat Quran. Ayat Quran itu saling meramkan satu sama lain, dan secara umumnya, ya, karena juga Allah Subhanahu wa taala sering menggambarkan, ya, dengan kata tangan tadi, wajah, seperti apa Allah katakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, supaya tidak ada di benak kita sesuatu tentang Allah yang mensifati Allah seperti manusia. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengatakan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhan kamu, Rabbil Izzah, Tuhan yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha perkasa, ya. Maha suci Allah dari apa? Amma yasifun, daripada apa yang mereka sifati. Jadi apa saja yang kita sifati, ya, bertangan ke Allah, berkaki ke Allah, tak seperti tadi. Enggak, tapi tangannya enggak seperti kita, kakinya enggak seperti kita, wajah enggak seperti kita. Oh, berarti gede kali, kayak raksasa gitu. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik itu dalam benda maupun dalam benak kita. Jadi jangan ada dalam benak kita Allah itu seperti, besar kan, Allah maha besar-besar, seperti gunung, seperti raksasa begitu, punya tangan menyangka. Ketahuilah Allah tidak seperti itu, ya. Kalau berarti kita sifati Allah, Allah duduk di atas arasy, berarti Allah seperti raja, arasy lebih besar dari Allah, berarti, ya, bukan Allahu Akbar seperti itu. Jadi jangan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar pernah bilang, ya, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi dzatih, jangan berpikir tentang zat Allah, karena zat Allah tidak bisa dijangkau, ya, oleh pikiran kita maupun hayalan kita. Apa saja yang terbersit, ya, di benak kita tentang Allah, bentuknya kayak begini, ketahuilah Allah maha suci dari hal yang seperti itu. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa saja yang mereka sifati. Ini mungkin sampai sini dari saya, dari Anda cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.